sekeliling kita banyak sekali orang-orang yang kehidupannya menjadi berantakan karena pengaruh dari informasi yang pada akhirnya mengendalikan. Jadi adik-adik di golden years, kalau kita bisa katakan seperti itu, adalah fase yang sangat penting sekali. Karena apa? Karena di dalam masa-masa inilah keputusan-keputusan penting dalam hidup itu harus diambil dan diputuskan gitu. Apakah itu pekerjaan, pernikahan, mungkin pendidikan lanjut ya, pelayanan mau di mana, komunitas, pergaulan. Itu kalau kita salah pilih, itu ke belakangnya akan sangat sulit sekali untuk memperbaiki. Sehingga kita harus benar-benar mempunyai satu tempat untuk berpaut, satu pegangan yang teguh gitu. Yaitu nanti Tuhan Yesus sendiri sebagai pokok anggur dalam perumpamaan yang dia sampaikan pada waktu itu kepada murid-muridnya. Jadi kita sangat perlu dan sangat penting untuk memperhatikan siapa yang mengendalikan diri kita. Mulailah dari mengendalikan informasi-informasi yang mau kita konsumsi. Kita harus memegang kendali atas hidup kita, dimulai dari informasi yang kita terima. Informasi itu sangat bisa mempengaruhi pola pikir kita, kemudian pada akhirnya mempengaruhi karakter, dan kalau kita tidak punya pegangan dan berpegang teguh pada firman, maka hal-hal yang buruk itu bisa mengendalikan hidup kita ya. Yohanes 15 ayat 1 sampai 8 kita akan belajar mengenai perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya sesaat sebelum dia disalib ya dan mengalami kematian. Terambil dari Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Adik-adik mungkin sudah baca, tapi alangkah baiknya saya bacakan saja karena kalau bergantian nanti ada delay begitu ya. Saya perlu bacakan supaya kita sama-sama bisa merasakan auranya, kita bisa membayangkan apa yang menjadi message daripada Tuhan Yesus ya ketika mengucapkan bagian ini. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan padamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Dan dengan demikian, kamu adalah murid-muridku. Ketika Tuhan Yesus di dunia seringkali menggunakan perumpamaan dalam pengajarannya kepada audiensnya ya, yang menggunakan itu untuk supaya mengerti korelasi pengajarannya dengan kehidupan keseharian mereka. Jadi tanaman anggur ini satu dari 5 tanaman yang hidup subur, yang bisa tumbuh subur di daerah Yudea. Sehingga ketika Tuhan Yesus menyampaikan
mengenai pokok anggur ini, masyarakat di sana, orang-orang Yahudi pada waktu itu langsung mengerti apa yang dia maksud. Di dalam kitab Yohanes sendiri ada 7 ucapan akulah ya, akulah roti hidup, ya akulah terang dunia dan seterusnya, sampai yang paling terakhir ini adalah akulah pokok anggur di dalam kitab Yohanes. Jadi dari nats tadi kita bisa melihat bahwa Bapa adalah pemilik, pengusaha atau pengusaha kebun anggur yang mengharapkan buah yang banyak. Bapa juga akan memotong dan membuang ranting yang tidak berbuah, membersihkan ranting yang berbuah agar lebih banyak berbuah. Posisi kita adalah ranting, dan posisi Yesus sendiri adalah pokok anggur ya, sumber makanan bagi setiap ranting. Dan bisa dibilang juga tempat ranting berpaut. Buah itu adalah pikiran, sikap, dan tindakan kita yang menyenangkan hati Bapa. Jadi ranting itu ada yang tidak berbuah, ada ranting yang berbuah, ada yang ranting yang berbuah banyak atau berbuah lebat. Menghasilkan buah itu memiliki 2 makna, itu buah di dalam dan buah di luar ya. Apa maksudnya buah di dalam? Ketika kita membiarkan Tuhan bekerja di dalam diri kita untuk menghasilkan keserupaan dengan Yesus Kristus. Jadi Allah menghendaki kita itu menyerupai anaknya, berbuah dalam arti kita mengimitasi, mencontoh dan meneladani dan menyerupai Yesus Kristus sendiri. Jadi dampaknya ke dalam, perubahan di dalam hidup kita. Tapi kita juga diminta untuk berbuah keluar, berdampak keluar. Ketika kita mengizinkan Tuhan bekerja melalui diri kita untuk menghasilkan kemuliaan bagi dirinya ya. Termasuk ya memberitakan Injil, melayani dan mengasihi sesama. Itulah kehidupan yang Bapa mau yang kita miliki. Kita berbuah. Kita menyenangkan hati Tuhan, kita sendiri berubah menyerupai menjadi seperti Yesus Kristus anaknya, dan kita juga bisa berbuah keluar, mengasihi dan melayani sesama. Kalau di dalam Yohanes 15 ayat 2, di situ disampaikan bahwa setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Apa maksudnya setiap ranting padaku? Ranting yang sudah menyatu dengan pokok anggur, artinya ya orang-orang yang di dalam Kristus ya, orang-orang yang mengaku Kristen dan seorang Kristen lah bisa dikatakan gitu ya. Tapi ternyata pada kenyataannya ada orang-orang Kristen yang tidak berbuah. Ada yang berbuah dan ada yang berbuah banyak. Nah, orang yang tidak berbuah ini, orang Kristen yang tidak berbuah ini adalah orang-orang yang hidup mengaku Kristen tapi hidup secara duniawi. Ada yang berbuah, orang-orang Kristen yang sudah menghasilkan buah, sudah di dalam rencana Tuhan dan akan diproses Tuhan selanjutnya supaya bisa berbuah lebih banyak lagi. Jadi ranting yang tidak berbuah itu bisa dikatakan bahwa kita bisa saja jatuh dalam dosa sehingga kita tidak menghasilkan buah untuk suatu waktu. Saya kira semua orang pasti pernah berbuat dosa. Tapi yang penting di sini adalah bagaimana kita untuk tidak tetap tinggal selamanya di situ. Atau bahkan menikmati dosa itu. Kalau kehidupan kita tidak terus-menerus tidak menghasilkan buah, maka karena kasih-Nya Tuhan akan mendisiplin kita. Karena kasih-Nya Dia akan mendisiplin kita supaya kita berbuah. Bertumbuh dan menghasilkan buah. Dan bahkan buah yang lebih banyak lagi. Tapi ada suatu waktu bagi orang-orang yang bebal, yang tidak peduli lagi sampai di titik di mana dia sudah tidak bisa lagi berubah ya. Seperti yang firman Tuhan katakan, Tuhan akan memotong kita dan seperti ranting yang tidak berbuah
dipotong, dibuang ke dalam api. Jadi dipisahkan. Bagi ranting yang berbuah, Tuhan akan turun tangan juga, tapi bukan untuk mendisiplin, tapi untuk membersihkan kita, memangkas kita. Supaya apa? Supaya kita lebih banyak lagi berbuah. Apa yang dibersihkan? Apa yang dipangkas di sini? Komitmen-komitmen yang tidak dewasa dan prioritas-prioritas yang kurang penting. Supaya apa? Supaya kita lebih efektif lagi dalam menjalani panggilan kita ya, dalam kerajaan Allah dan kebenarannya. Kalau kita perhatikan hidup kita, mungkin kita perlu sesekali merenungkan ya. Kita ini ranting apa sih? Ranting di hadapan Tuhan, kita ini ranting yang seperti apa? Apakah ranting yang tidak berbuah, atau ranting yang berbuah sekedarnya, atau kita sudah menjadi ranting yang berbuah banyak? Kita masing-masing bisa merasakan sebenarnya posisi kita di mana saat ini. Sebenarnya Allah mendisiplin kita karena kasih-Nya supaya kita yang tadinya hidup tidak berbuah menjadi hidup yang berbuah, bahkan Allah terus campur tangan memangkas kita supaya buah kita menjadi lebih banyak. Sama seperti di tanaman anggur itu, jadi para petani anggur di sana dia akan memperhatikan ketika sudah mulai muncul ranting-ranting atau muncul buah pada ranting-ranting, dia akan memotong ranting-ranting lain yang tidak berbuah supaya sumber makanan dari pokok anggur itu hanya mengalir ke ranting-ranting yang berbuah supaya berbuah banyak. Jadi kita bisa merenungkan sebenarnya saya ini ranting yang seperti apa? Ranting yang apakah ranting yang tidak berbuah atau ranting yang berbuah banyak? Bagi ranting yang tidak berbuah, Allah akan mendisiplin kita supaya kita kembali. Bagi ranting yang sudah berbuah, Allah juga akan campur tangan, tapi bukan mendisiplin, tapi membersihkan supaya apa? Tujuan akhirnya itu adalah berbuah banyak. Jadi Allah sebagai pengusaha, dia pengen buah yang banyak dong. Dia punya kebun ini, dia pasti pengen ranting-ranting ini berbuah sebanyak mungkin. Kalau kita lihat, kita refleksikan dalam kehidupan rohani kita, ya yang tindakan disiplin dari Allah Bapa itu dan pembersihan itu adalah dua state yang berbeda ya. Memang pada tanda-tandanya adalah mungkin Allah memakai kesukaran dan penderitaan untuk memproses kita. Tapi ada yang berbeda ya. Mengapa itu terjadi? Kalau disiplin ya ketika kita tidak menyenangkan hati Bapa. Artinya kita masih mungkin hidup dalam dosa dan hidup dalam kehidupan kekristenan yang suam-suam kuku misalnya. Tapi kalau orang yang dibersihkan Tuhan, kita sedang menyenangkan Bapa karena kita sedang berbuah. Tapi Bapa ingin membersihkan kita supaya kita lebih banyak lagi berbuah. Respon yang ada ketika Allah mendisiplin kita, ya satu-satunya respon yang diharapkan Bapa adalah penyesalan dan pertobatan. Supaya kita segera berbuah. Untuk selanjutnya dibersihkan supaya lebih banyak lagi berbuah. Sampai kita mencapai titik di mana kesempurnaan dan totalitas bagi Allah. Kapan selesai disiplin itu? Ketika kita bertobat. Tapi kapan pembersihan atau pemangkasan itu selesai? Ya ketika Bapa sudah merasa selesai atas hidup kita. Sampai di mana Allah Bapa menghendaki kita untuk berbuah banyak, dan Bapa sendiri yang memutuskan kapan dia selesai dengan membersihkan kita ya. Jadi di sini ada beberapa
tulisan-tulisan dari hamba-hamba Tuhan terkenal yang saya kutip. Jadi jangan pernah Tuhan mengasihi kita, mendisiplin kita, dan memangkas kita supaya tujuannya apa? Supaya kita berbuah banyak. Saya senang sekali dengan kalimat yang dituliskan oleh Tozer. Di sini kita dapat melihat bahwa Tuhan akan mengambil 9 langkah menuju kita, tetapi dia tidak akan mengambil langkah ke-10. Dia mencondongkan kita untuk bertobat. Tapi dia tidak dapat bertobat bagi kita. Maksudnya, campur tangan Allah dalam disiplin itu sepenuhnya keputusannya itu terletak di kita. Kita mau bertobat enggak? Respon kita mau bertobat enggak? Allah hanya mencondongkan kita untuk supaya kita bertobat. Mungkin melalui banyak cara, melalui banyak proses yang masing-masing kita mungkin cara Tuhan mendisiplin kita itu berbeda-beda ya. Tapi pada akhirnya tujuannya adalah satu, supaya kita berbuah banyak. Nah, sekarang tinggal kita merefleksikan diri kita. Mungkin sebagian dari kita di sini ada yang sedang disiplin Tuhan. Mungkin Allah sedang mendisiplin kita karena sesuatu dan lain hal. Mungkin kita di fase sedang dibersihkan Tuhan, sehingga kita bertobat atau sehingga kita bisa lebih banyak lagi berbuah. Sebenarnya orang Kristen yang berbuah dan paling penuh dengan sukacita adalah orang Kristen yang selalu dipangkas atau dibersihkan. Artinya Allah Bapa masih berurusan terus dengan kita, memproses kita semakin serupa dengan anaknya, semakin sempurna, menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Dipangkas, dibersihkan, sehingga kita bisa dipakai Allah untuk berbuah bagi Allah dalam melayani orang lain, dalam mengasihi orang lain, menjadi alatnya ya, menjadi berkat bagi sesama. Lebih banyak berbuah, maka kita dapat tinggal semakin dalam bersama Tuhan. Kita bisa menikmati persahabatan dengan Tuhan yang paling memuaskan dan menjadi sahabat Allah. Kita bisa melihat banyak contoh-contoh tokoh Alkitab ya, bagaimana mereka disebut sebagai sahabat-sahabat Allah. Ya, ini orang-orang yang diproses Tuhan sedemikian rupa sampai Allah Bapa sendiri yang merasa selesai dan berbuah banyak. Bagi kita, orang yang sangat berhasil dan sukses dalam hidup bukanlah orang yang memiliki pendidikan tinggi, memiliki posisi yang tinggi di masyarakat, memiliki kekayaan berlimpah, tapi lebih ke arah menjadi pribadi karakter yang Allah kehendaki. Yang seumur hidupnya itu mencari kehendak Tuhan dalam setiap situasi yang dia hadapi, dan mengerjakannya dalam ketaatan dan kesucian. Inilah yang orang yang paling sukses, yang mungkin dalam hidupnya dia mulai diproses Tuhan bahkan dari pendisiplinan ya. Pendisiplinan, kemudian dia bertobat, kemudian dia berbuah, dan Tuhan memproses terus dia, mempangkas dia, membersihkan dia, sampai dia berbuah banyak. Itulah orang yang dikembalikan kepada rancangan semula dari Allah Bapa, menjadi pribadi yang serupa dengan anaknya. Sekarang pertanyaan penting, bagaimana agar berbuah banyak? Tuhan Yesus berkata di ayat keempat, tinggallah dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab dari kamu
Di luar aku kamu tidak berbuat apa-apa. Ada satu kata kunci ini, kata tinggal ini dari bahasa asli Yunaninya, meno harfiah, artinya berdiri tetap, to remain, bersiap siaga, to be based on, to withstand. Jadi bukan sekedar tinggal to live dengan pasif dan tidak menghasilkan apa-apa ya. Tapi tinggal melekat, tetap menancap pada sang pokok anggur untuk aktif ya, aktif bersiap sedia menghasilkan buah. Sebenarnya ya bahasa Yunani ini kalau di artinya itu sangat dalam. Beda dengan bahasa Indonesia kali ya, kalau bahasa Yunani itu mungkin dipilih Tuhan sebagai bahasa perjanjian baru karena maknanya itu bisa sangat dalam dan luas ya. Sangat dalam dan luas. Tinggallah meno, tinggallah dalam aku, artinya aktif. Tidak diam, tidak pasif, tapi kita harus aktif. Arti kata tinggal di sini bukan menjadi Kristen sudah, ke gereja sudah, selesai kan. Dari kecil lahir dibaptis, kemudian tinggal di keluarga Kristen, ke gereja setiap hari Minggu, cukup. Bukan. Allah menginginkan kita terlibat aktif bersama dengan Dia untuk menjalani kehidupan, aktif mencari kehendaknya dan melakukannya. Bertumbuh maksudnya. Aktif bersiap sedia menghasilkan buah. Jadi ada nuansa aktif ya, nuansa aktif bukan pasif. Seperti seorang tentara yang harus aktif dan siap sedia setiap saat ya. Jadi penting sekali kita mengevaluasi kehidupan kita selama ini seperti apa. Bagi sebagian orang Kristen yang kalau kita bisa lihat, mungkin bagi mereka hanya mengaku Kristen dan ke gereja setiap minggu sudah cukup. Sebenarnya yang Tuhan mau lebih dari itu. Aktif bersama dengan Dia, bersiap sedia untuk melakukan kehendaknya. Aktif berkomunikasi ya. Aktif berkomunikasi, mempunyai kerinduan, hasrat untuk mengenal Tuhan secara aktif. Supaya kita bisa belajar dari Dia dan diproses Tuhan menjadi pribadi yang Tuhan kehendaki. Nah, ini ada beberapa tips yang saya yakin adik-adik juga sudah mempraktekkannya. Supaya bagaimana hidup kita itu berkenan di hati Tuhan. Berkenan di hati Tuhan dan berbuah ya. Kehidupan doa. Kalau waktu saya kuliah dulu, doa ini sebenarnya pada awal-awalnya adalah doa yang kalau kita evaluasi, doa itu isinya fokusnya ke siapa gitu. Awal-awalnya ya fokusnya ke kita minta untuk sesuatu buat kita. Kita berdoa sesuatu itu selalu fokusnya adalah buat kita. Tapi orang-orang yang dewasa secara Kristen fokus doanya bukan lagi hanya buat dia sendiri, tapi buat orang lain. Salah satu kehidupan doa parameter kehidupan doa yang bertumbuh adalah ketika kita mempunyai jam doa, jam yang tertentu di tempat yang tertentu. Artinya kita berdoa itu bukan kewajiban tapi kerinduan. Kita mengkhususkan waktu bahwa jam segini saya harus berdoa, artinya kita ketika ada agenda lain yang menurut kita lebih menarik, kita menggeser jam doa itu. Seolah-olah kita ibaratnya kita punya janji dengan Tuhan ya, jam sekian. Tiba-tiba ada acara TV yang bagus gitu atau diajak teman keluar. Kita batalkan janji dengan Tuhan itu dan kita pergi keluar misalnya. Tapi kalau orang yang memiliki
kehidupan doa yang matang itu jam doanya itu tepat di situ. Misalnya ya jam 9 malam atau jam 4 pagi sampai jam 5 pagi. Jam 9 malam. Artinya dia menyediakan waktu yang khusus buat Tuhan. Tidak ada boleh yang lain yang mengganggu. Artinya dia sangat menghargai Tuhan dan sangat rindu untuk bahkan menanti-nantikan waktu doa itu. Coba kita evaluasi diri kita. Menanti-nantikan waktu doa supaya dapat bersekutu dengan Tuhan. Itu seolah-olah waktu itu adalah waktu yang sangat indah gitu ya. Ditunggu-tunggu sepanjang hari ya. Nah, seperti itulah kehidupan doa yang bukan hanya satu arah, tapi kadang ketika kita berdoa kita hanya diam saja setengah jam dan membiarkan Tuhan berbicara. Kemudian firman. Jangan ini nasihat dari seorang penginjil ternama ya, bahwa firman dan doa itu sangat penting. Dari Charles Spurgeon ini dia mengatakan mana yang lebih penting antara berdoa atau firman atau membaca Alkitab. Kemudian dia berkata, what is more important, breathing in or breathing out? Ya sama-sama penting dan bahkan kalau satunya tidak ada ya tidak bisa hidup ya. Nah, firman, jangan memulai hari tanpa merenungkan firman Tuhan. Kita nggak bisa berakar di dalam Tuhan ketika kita tidak mau menggali firman dan merenungkannya dan mencari apa yang menjadi bagian firman Tuhan yang akan aku baca, renungkan hari ini. Saya pribadi sering sekali mendapatkan kekuatan ketika menjalani hari, misalnya menghadapi suatu masalah atau mengambil keputusan, bersikap, bertindak, itu dipimpin oleh firman yang saya baca tadi pagi. Artinya ya firman itu benar-benar kita butuhkan seolah-olah sebagai perlengkapan kita untuk maju menjalani hari. Jadi firman dan doa itu tolong adik-adik jangan tinggalkan. Itu modal itu seperti yang Charles Spurgeon bilang. Itu sangat penting sama pentingnya dengan kita bernafas. Bersekutu bersama saudara seiman. Nah, kita sedang melakukan ini sekarang dan ini sangat-sangat baik. Kita bersekutu dengan saudara seiman artinya kita mempunyai suatu komunitas di mana kita bisa saling menguatkan satu sama lain, saling memperhatikan satu sama lain, saling menolong, bertolong-tolongan. Satu komunitas penting bersekutu. Sama seperti bara api yang misalnya dia ditaruh di tempat lain sendiri, dia lama-lama akan mati sendiri. Tapi kalau dia bersama bara api yang lainnya, dia akan menciptakan panas yang luar biasa dan dia sendiri akan tetap panas. Kemudian yang ketiga, berperang. Kita punya musuh yang senantiasa menargetkan kita bahkan sejak kita mulai bangun pagi sampai kita tidur. Setiap saat dia melihat kita, dia tahu kelemahan kita, dia tahu pola pikir kita berdasarkan yang sebelum-sebelumnya, tapi dia tidak tahu isi hati kita. Dia hanya iblis ini hanya masuk melalui informasi yang kita terima, masuk ke dalam pikiran kita dan menjadikan pikiran kita ini medan perang. Dia tidak akan pernah bosan untuk menyerang kita setiap saat. Kecuali ketika kita tidur. Itu aja. Jadi mulai bangun pagi, dia juga kita bersiap sedia memasuki hari itu dengan doa dan firman. Dia juga bersiap sedia untuk menyiapkan strateginya. Bagaimana saya menjatuhkan orang ini hari ini. Gitu. Sehingga kita sangat penting untuk tinggal tetap melekat pada Tuhan.
Kemudian aktif melayani. Iman kita tanpa perbuatan adalah mati. Perbuatan itu menyempurnakan iman. Ketika kita aktif melayani, itu adalah wujud nyata kita mengasihi Tuhan. Wujud nyata kita membuktikan kita beriman kepada Dia. Kalau hanya sekedar aku percaya kepada Allah, aku percaya kepada Tuhan, hanya di mulut saja ya, iblis juga percaya ya bahwa Allah itu ada dan dia gentar kepadanya. Jadi bahkan dalam melayani kita banyak belajar bagaimana meneladani Tuhan, dan itu akan sangat melatih kita untuk diproses Tuhan menjadi pribadi yang Tuhan kehendaki. Dan saya yakin adik-adik di sini dalam pelayanan mahasiswa juga sudah mengertilah betapa pentingnya aktif ambil bagian dalam pelayanan. Ada beberapa tips yang ingin saya bagikan kepada adik-adik yang mungkin baru lulus sampai mungkin tahun keberapa, ke-10 ya. Saya juga dulu pernah mengalami bagaimana begitu lulus harus kirim lamaran sana sini, menunggu, berdoa, cari-cari lowongan. Dulu kan belum semasif sekarang ya, informasi secara online. Dulu masih lihat koran, kemudian masih lihat papan pengumuman di fakultas-fakultas waktu itu. Nah, masa-masa itu adalah masa-masa yang penting, yang begitu lulus kita masuk ke suatu dunia yang sama sekali berbeda. Ibaratnya kita yang tadinya di barak tentara latihan di tempat yang sudah disediakan, musuhnya juga kalau latihan ya teman kita sendiri yang pura-pura jadi musuh. Sekarang kita ke medan kita masuk ke dunia kerja dan kita seolah-olah masuk ke dunia perang sebenarnya. Penting banget buat kita untuk berdoa. Doa dan firman itu jangan pernah ditinggalkan. Setiap hari. Kalau bisa pagi, malam. Pagi, malam. Kalau sudah punya pacar atau sudah punya istri, ya ajak. Sama-sama. Berdoa. Baca firman, renungan firman. Karena ketika pikiran kita ini diserang dan menjadi medan perang, ketika iblis itu masuk, firman itulah yang bisa kita gunakan sebagai perlengkapan senjata rohani kita ya. Membentengi kita untuk kita bisa menangkis semua serangan dari si jahat itu. Jaga pergaulan. Mungkin pergaulan ini yang paling berbahaya bagi teman-teman adik-adik yang berada di usia-usia alumni baru dan madya gitu ya. Muda, sorry. Pertama, adik-adik sudah punya penghasilan sendiri nanti. Kemudian adik-adik akan diperhadapkan pada suatu komunitas yang berbeda. Yang kadang kita tidak bisa menolak untuk masuk ke dalamnya karena mungkin terkait dengan pekerjaan. Yang penting bagaimana kita bisa mempertahankan integritas kita dalam komunitas apapun selama kita tidak bisa menghindari. Kalau selama kita bisa menghindari ya hindari saja. Kita pilih pergaulan komunitas yang seperti tadi di gereja, bersekutu dengan saudara seiman. Karena dalam pergaulan yang tidak baik atau pergaulan buruk itu nanti lama-lama itu akan merusak kebiasaan-kebiasaan kita yang baik. Dan sudah banyak bukti dan teman-teman saya sendiri yang tadinya begitu aktif di pelayanan mahasiswa, tapi ketika setelah 5 tahun lulus atau 8 tahun lulus udah nggak kelihatan lagi.
dan tiba-tiba dengar kabar yang sangat menyedihkan begitu ya. Nah, itu bukti mengapa kita di usia-usia golden years ini benar-benar kalau perlu cari mentor gitu, cari mentor, cari kakak rohani atau teman-teman KTB dulu di mahasiswa, tetap bersekutu bersama begitu, bisa saling sharing, saling menguatkan. Nah, hiduplah menurut roh ya, dan tinggalkan keinginan daging. Roh memang penurut tapi daging lemah, dan mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Ya, ini pasti teman-teman sudah mengerti ya, adik-adik sudah mengerti apa maksudnya. Terkadang kita melakukan apa yang tidak kita mau lakukan. Roh memang penurut, tapi daging kita lemah. Sehingga kita harus hidup oleh roh. Jangan hidup menurut keinginan daging. Hiduplah oleh roh supaya kita bisa mengalahkan keinginan daging. Karena daging lemah, dia tidak bisa diandalkan. Rohlah yang menghidupkan. Daging akan membawa kebinasaan. Kemudian yang lebih penting lagi, ya semua orang pernah jatuh dalam dosa, ya harus bangkit dan berjuang untuk tidak jatuh lagi. Kemudian ketika kita dalam posisi berdosa dan kita melakukan suatu hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan, maka dakwaan dari si iblis itu akan segera menyerang kita. Itu adalah pekerjaan yang mendakwa orang. Apalagi ketika kita sudah bertobat, udah mulai memperbaiki hidup kembali dan berjalan bersama Tuhan, dia masih tetap mendakwa kita. Kamu nggak berharga. Kamu adalah orang berdosa. Kamu nggak pantas melayani karena kamu orang berdosa. Nah, itu pekerjaannya dia. Tapi Tuhan berkata, dia akan mengampuni dosa-dosa kita ketika kita mengaku. Jadi kompromi dalam dunia pekerjaan itu sangat-sangat perlu kita ini. Itu terjadi, tapi bagi kita sebagai anak-anak Tuhan harus benar-benar terlepas dari dia. Karena kita lebih memilih kehendak Tuhan daripada kompromi. Seks, nah ini sangat berbahaya bagi siapapun. Kekuasaan, uang atau harta, itu di dunia kerja tersedia. Dunia kerja memfasilitasi hal-hal ini untuk dapat dinikmati. Kalau waktu mahasiswa dulu ya nggak mungkin kan, uang kita hanya kuliah, tidak punya penghasilan, karena penghasilan itu duit yang ada itu hanya dari orang tua. Tapi ketika kita bekerja, dunia kerja itu menyediakannya dan kita punya akses ke sana begitu. Sehingga kita harus benar-benar menjaga integritas kita. Jangan pernah main-main, apalagi sampai berkompromi dengan keinginan dunia yang bisa ditawarkan oleh dunia kerja. Ya, saya ingin sharing satu hal sebelum kita tutup ya, mengenai kehidupan yang saya jalani waktu saya masih pertama kali masuk dunia kerja, waktu itu tahun 2003 ya. Mungkin adik-adik masih SMP kali ya, apa SD. Ya, waktu itu saya diterima di suatu perusahaan minyak nasional. Dan waktu itu perusahaan minyak adalah satu perusahaan idaman yang memang kehidupannya ya rada glamor sedikit karena orang-orang di dalamnya itu
punya komunitas-komunitas yang unik ya. Ya. Jadi sebagai pekerja baru waktu itu saya diperhadapkan pada suatu pilihan atau suatu apa ya istilahnya ya, suatu kondisi atau situasi di mana saya harus memilih. Sebagai pekerja baru ya tentu saja kita kan masih rada lugu kan, rada lugu kemudian diajak jalan-jalan sama senior lah begitu. Tapi ketika saya menggali informasi lebih lanjut, ternyata diajak jalan-jalan ke tempat yang tidak seharusnya kita jalani kita masuki sebagai anak Tuhan ya. Yang walaupun yang mengajak saya ini adalah senior begitu ya. Tapi pada waktu itu saya mencari alasan dan saya tidak ikut ke sana begitu. Ya pada awalnya memang ya akan apa namanya istilahnya itu ya rada karena kan kita sebagai anak baru biasanya harusnya mau dong diajak-ajak gitu ya. Tapi pada waktu itu ya saya memilih untuk tidak gitu. Nah, saya yakin juga teman-teman, adik-adik semua kebiasaan-kebiasaan iman yang tumbuh yang adik-adik terima sejak masa kuliah, yaitu harus tetap dipupuk dan dijadikan pegangan, tetap berpaut pada Tuhan sebagai pokok anggur. Jangan mau berkompromi dengan dunia apapun taruhannya, tetap tinggal di dalam firman, tetaplah membangun kehidupan doa, bersekutu dengan saudara seiman, dan siap sedia setiap saat untuk berperang karena si iblis itu tidak akan berhenti sedetik pun untuk menjatuhkan kita. Mungkin itu yang bisa saya bagikan kepada adik-adik semua supaya kita bisa menjadi ranting yang berbuah banyak. Ranting yang tepat, yang tetap menancap ke pokok anggur. Ranting yang menyenangkan hati Bapak sebagai pengusaha kebun anggur. Itu aja yang bisa saya bagikan. Terima kasih. Ini akan dilanjutkan tanya jawab apa seperti apa? Iya Bang, mungkin tanya dari jawabnya ada ya? Abang Iya, Kakak sama teman-teman ada yang mau ditanyakan terkait tema perenungan tadi. Bisa langsung disampaikan, bisa open mic langsung, atau bisa ditulis di kolom chat. Dan sebenarnya ini udah ada satu pertanyaan masuk, Bang Koko. Oh ya? Iya. Silakan aja. Di chat ini, ya? Ini kakaknya nggak mau disebut nama. Oh. Bang Koko izin bertanya, kalau dikatakan setiap orang punya proses masing-masing, apakah ada hal nyata atau praktis bahwa kita sedang didisiplinkan atau dibersihkan? Kemudian, bisakah kita merasakan dan menyadarinya? Itu, Bang. Ya, kalau mendisiplinkan berarti hidup kita lagi tidak benar. Sebagai orang yang kita pasti bisa merasakan lah kalau hidup kita lagi tidak benar ya. Jadi tadi Tuhan mendisiplin kita karena kasih-Nya, Dia bisa memakai berbagai macam cara. Jadi bisa lewat penderitaan, bisa lewat macam-macam yang mengarahkan kita untuk bertobat dan kembali kepada Tuhan. Tapi kalau bagaimana kita bisa merasakan kalau kita sedang dibersihkan Tuhan atau
dari pangkas Tuhan kita juga bisa melihat diri kita sendiri. Apakah pertama, apakah kita sebagai apakah kita sudah berbuah? Apakah pikiran, sikap, dan hati kita berkenan kepada Tuhan saat ini? Hanya kita yang bisa menilai kan? Nah, untuk selanjutnya Tuhan akan bekerja lebih leluasa lagi untuk Tuhan akan menuntun kita untuk melakukan hal-hal lain yang Dia kehendaki. Dia akan membuat kita memampukan kita untuk hidup berbuah, baik ke dalam maupun keluar. Hal-hal yang buruk yang masih ada di dalam hidup kita akan dibongkarnya dan ditunjukkannya, dan kemudian kita menyadarinya dan kita memperbaikinya. Misalnya kebiasaan-kebiasaan buruk kita ya, yang ke dalam, yang keluar, kita akan lebih banyak lagi untuk memperhatikan orang lain, mengasihi orang lain, menjadi berkat bagi orang lain. Jadi tergantung kitanya, kita di posisi apa, hanya kita sendiri yang bisa merasakannya. Kalau ditanya bukti atau contoh nyata, yaitu kita sendiri yang bisa merasakan apakah kita sedang didisiplin Tuhan atau kita sedang dibersihkan Tuhan. Mungkin itu ya yang bisa saya jawab ya. Makasih Bang Koko. Ya. Untuk yang lainnya, apakah ada pertanyaan lagi? Belum ada? Oke, sepertinya belum ada ya. Aku boleh menyimpulkan sedikit dari yang udah dapat ya. Tadi di zaman sekarang ini memang banyak pilihan yang bisa kita ambil, dan dengan memilih pilihan itu sendiri, kita harus punya kendali atas hidup kita, di mana kita harus berpegang pada firman, pokok anggur yang benar, yaitu Tuhan Yesus, dan supaya kita bisa menghasilkan buah, baik itu berbuah ke dalam maupun berbuah keluar. Dan yang paling penting adalah langkah nyata yang bisa kita lalui itu jaga pergaulan, dan khususnya pada jam doa, penyembahan, dan perenungan firman. Dan bila jatuh dalam dosa, coba bangkit lagi dan berjuanglah supaya tidak terulang kembali. Seperti itu. Untuk selanjutnya kita akan masuk pada breakout room ya. Belum tertampilkah untuk ini? Pertanyaan penolongnya. Sebentar Kak Lisa. Apa ini udah tampil ya? Sudah, Kak. Udah ya. Oh iya, untuk abang kakak teman-teman bisa foto dulu untuk pertanyaan penolongnya supaya bisa dibawa di breakout room masing-masing. Nanti akan diberi waktu kurang lebih 15 menit dan dibagi ke dalam 5 room. Begitu. Bisa difoto terlebih dahulu untuk pertanyaan penolongnya. Apakah sudah difoto? Sudah lah ya. Udah. Aku langsung masukkan ya ke ruangannya. Oke Kak Nat. Nanti kalau misalnya yang sudah bisa langsung kembali ke ruangan utama ini. Nanti 15 menit lagi ya kita kembali ya.
Silakan semuanya yang lain bisa join. Udah semua ya? Ada yang belum kembali kah? Ini baru 10 nih, Kak. Oh, oke. Semoga tidak salah jalannya. Ini semua akan ke close otomatis karena 10 detik lagi. Tempat kami 3 orang tadi. 3 orang ya, Kak? Ya, belum selesai diskusinya udah balik. Nah, ini mesti Seru ya, Bang. Padahal lagi seru ya, Bang. Lalu besok ditambah lagi ternyata. Kayaknya kalau lagi ya sharing, waktunya. kayaknya kalau sharing anak-anak PMKT nggak cukup 15 menit, butuh 3. Betul. Silakan dilanjut, Kak. Apalagi Ini mesti ditambahin snack bodong ini. Micin, Kak. Snack Nanti bodong ada, Kak. kurang Nanti ada, Kak. Oke, sudah balik semua ya ini ya. Amin, sudah balik. Baik. Untuk selanjutnya. Mari kita naikkan sebuah lagu untuk mengakhiri persekutuan kita hari ini. Yesus pokok dan kitalah caranya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya.
Untuk selanjutnya akan ada pengumuman. Next, Kak. Abang kakak dan teman-teman semuanya, minggu depan, Sabtu 20 Maret 2021, jam 2, akan ada PDIAKT Gama dengan tema berbagi dan berdoa. Next, untuk minggu depannya lagi, akan ada Persekutuan Alumni YAKT Gama juga, Sabtu 27 Maret, jam 2 juga. Narasumbernya Kak Ria Pasaribu dengan tema Teruslah Bersaksi di Kota dan di Desa. Next, Kak. Jangan lupa follow official account YAKT Gama di Instagram, karena semua info akan dimasukkan lewat situ, baik persekutuan maupun event-event dan yang lainnya. Ada YouTube-nya juga kalau nggak salah, langsung cek aja YAKT Gama. Next, Kak. Untuk abang kakak dan teman-teman semuanya yang rindu untuk ber-KTB, bisa langsung menghubungi Kak Kristi dan juga Kak Nela. Nomornya tertera di slide ya, bisa difoto atau di screenshot. Ini abang kakak dan teman-teman bisa mendukung pelayanan YAKT Gama melalui rekening Mandiri dan BCA tertera pada slide atas nama Dianda Serginia atau Susana Harjono. Saatnya berfoto bersama. Ayo abang kakak semuanya, di-on-kan kameranya. Sekali ini saja, karena sepanjang sesi tadi sepertinya off-cam semua. Untuk foto, minta tolong Kak Natasha ya untuk berfoto. Masih mute, Kak. Kak Nat masih mute, Kak. Iya, Dek Karlisa, sorry. Oke, mari kita foto bersama ya. 1, 2. Ulangin. Kak 1, Naning, 2, 3. Kak Naning Adet belum on cam. Bang Yohanes juga. Oh iya, boleh Ayo, Kak. Kak Naning. Aku off cam ya, soalnya kayak baju tidur. Ya Oke udah, deh, Kak. kita foto sekali lagi ya. 1, Ya. 2. Oke, sudah Dek Karlisa. Oke, makasih Kak Nat. Terima kasih abang kakak semuanya. Kita bisa doa penutup, Dek. Untuk doa penutup, Karlisa minta dengan kasih. Kak Ling, tolong untuk doa penutup. Iya, mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur hari ini adalah sebenarnya malam yang Engkau sangat nanti-nantikan untuk kami boleh datang kepada Tuhan. Pribadi yang begitu mengasihi kami, begitu pribadi yang selalu menyambut kami dan merindukan supaya kami punya relasi yang baik. Engkau sebagai pokok anggur dan kami sebagai ranting-rantingnya. Terima kasih Tuhan, kami boleh ditemukan dan kami boleh melekat. Namun kami sadar terus juga Tuhan bahwa kadang kami mau mencoba-coba untuk kami mau melepaskan diri. Dan kami tahu sadar bahwa akibatnya kami menjadi jatuh. Kami ingin terus juga Tuhan untuk selalu dekat dan melekat kepada Tuhan. Dan juga melalui saudara-saudara seiman kami yang tentunya mereka adalah orang-orang dan pribadi juga yang pasti punya sama-sama untuk sama ingin bersekutu. Terima kasih untuk malam hari ini kami boleh mengalami indahnya bersekutu dengan teman-teman kami, dengan para alumni. Dan Tuhan terima kasih untuk Bang Koko yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih untuk Kak Karlisa yang sudah boleh memandu kami dan juga teman-teman yang dengan susah payah juga sudah bekerja keras untuk boleh menyiapkan acara pada malam hari ini juga Tuhan. Kami semua bergandengan tangan sebagai wujud bahwa kami satu di dalam Tuhan. Kami bersama-sama terus mau melekat. Dengan demikian
keluarkan adalah buah-buah yang bisa dinikmati oleh orang-orang di sekitar kami. Tuhan, kuatkan kami, mampukan kami Tuhan untuk terus kami melanjutkan hidup kami di dalam perjuangan kami masing-masing. Kami akan undur dan kami akan beristirahat. Kami tahu Tuhan juga akan terus menjagai kami di dalam masa-masa istirahat. Dan esok kami juga kembali lagi untuk menikmati hari Sabat, di mana kami akan bersama-sama beribadah dengan saudara-saudara kami seiman. Terima kasih malam hari ini dan pertemukan kembali juga Tuhan di dalam persekutuan doa secara umum di setiap Sabtu dan juga untuk khusus di dalam persekutuan doa di bulan mendatang. Terima kasih Tuhan, segala puji, syukur, dan hormat kami naikkan kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bang Koko. Terima kasih Bang. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Karlisa, terima kasih. Kristi, terima kasih. Terima kasih semua. Sampai jumpa Sampai di jumpa. PD Alumni Muda bulan depan. Nantikan tema-tema menarik lainnya. Siap, Karlisa, siap. Bulan depan temanya menarik, kita ada. Ya. Gimana Kaling? Breakout room-nya ditambahi. Oh iya. Oh iya. Jadi ada yang agak bagian Benar. waktu sharing. Waktunya setengah jam minimal. Oke. Setengah jam ditambahi. Oke deh. Selamat istirahat. Ya, Men. Tuhan Oke. memberkati. Bye-bye. Terima kasih ya. Ayo KTP-nya. Terima kasih. juga. Aduh, Tuhan Yesus KTP. memberkati. Tuhan berkati. Ya.